Perkenalkan, nama saya Alberto Bertolomus Raru, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas A semester 3. Saya akan menjelaskan tentang melakukan penelitian di dunia nyata. Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, penting untuk memahami metode penelitian. Hal ini dikarenakan kita sedang menghadapi dunia yang kompetitif, dinamis, dan tidak pasti. Metode penelitian membuat manusia dapat memahami, memprediksi, serta mengontrol lingkungan internal dan eksternal kehidupannya. Yang pertama, penelitian organisasi di dunia nyata. Penelitian dalam konteks ini dimaksud sebagai upaya sistematis dan terorganisir untuk menyelesaikan masalah yang perlu dipecahkan. Hal ini menyebabkan organisasi penelitian seringkali tentang bagaimana memecahkan masalah nyata. Yang kedua, perspektif teoritis dan penelitian metodologi. Perspektif epistemologi dan ontologi. Ontologi adalah studi tentang keberadaan, yaitu sifat keberadaan. Sedangkan ontologi mewujudkan pemahaman apa adanya. Epistemologi mencoba memahami apa itu artinya mengetahui. Epistemologi memberikan latar belakang filosofis untuk memutuskan jenis pengetahuan apa yang sah dan memadai. Perspektif yang berikut perspektif teoritis. Dari perspektif teoritis berbeda yang tersedia, positivisme dan berbagai untayan dan sejumlah sikap lain seperti penyelidikan kritis, postmodernisme dan feminisme akan digunakan di sini untuk menggambarkan nilai mengadopsi perspektif teoritis itu selaras dengan epistemologi penelitian, menunjukkan jenis metodologi penelitian yang muncul dari mereka. Yang ketiga, memilih pendekatan dan strategi penelitian. Itu dibagi menjadi yang pertama, menghubungkan elemen penelitian. Kita harus bijaksana, yaitu memulai dengan memperhatikan epistemologi pendekatan yang kita pilih untuk penelitian, serta metode penelitian yang kita gunakan akan dipengaruhi oleh apakah hal itu untuk mencoba mengukur suatu kebenaran dan objektif, atau apakah itu berpikir tidak dapat diukur dengan cara ini. Yang kedua, kerangka waktu untuk penelitian. Dalam merencanakan penelitian, kita biasanya akan memiliki semacam gagasan tentang waktu yang tersedia untuk penelitian. Jika ini jangka pendek, maka harus mengadopsi studi cross-seksional dengan menggunakan pendekatan snapshot, di mana datanya dikumpulkan pada waktu titik tertentu. Jika rentang waktu yang dilakukan lebih lama, dimungkinkan untuk melakukan studi longitudinal untuk mempelajari perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang keempat, memilih dan merencanakan dengan baik proyek penelitian. Itu topik penelitian yang baik harus memiliki potensi untuk mendemonstrasikan kriteria teori biji, memungkinkan akses ke data yang relevan, memberikan simetri hasil. Untuk menghasilkan ide untuk topik penelitian, kita dapat melihat contoh proyek yang diselesaikan oleh orang lain, atau ide dapat muncul dari pembaca literatur atau oleh proses brainstorming. Sebelum memiliki proyek, buat rencana untuk menunjukkan kapan dan bagaimana kita berniat melakukan penelitian, termasuk pengumpulan data, analisis, dan proses penulisan. Langkah penting dalam setiap proyek penelitian adalah tinjauan pustaka. Ini dapat membantu rumusan pernyataan penelitian atau topik serta ilustrasi dan menjelaskan temuan penelitian. Sebelum mulai banyak proyek, kita mungkin diminta untuk menulis proposal proyek. Hal ini untuk memastikan jika ada permintaan proposal, apa yang kita tawarkan sesuai spesifikasinya atau akurat. Proposal yang kita buat harus dievaluasi oleh orang lain sebelum diajukan. Pastikan bahwa prinsip-prinsip etika dipenuhi dalam penelitian, termasuk privasi responden dan anonimitas mereka. Yang berikut, eksperimental dan quasi eksperimental desain penelitian.
itu hanya tentang struktur penelitian eksperimental dan secara umum terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap perencanaan dan tahap operasional. Penelitian eksperimental dimulai dari pernyataan a priori atau hipotesis penelitian yang dirancang untuk menguji. Pernyataan penelitian harus mengungkapkan suatu hubungan antar variabel. Hipotesis bersifat prediktif dan mampu diuji. Dalam desain eksperimental sejati, peneliti memiliki kendali atas eksperimen. Siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana percobaan itu dilakukan. Ini termasuk kontrol atas siapa eksperimennya, yaitu subjek yang ditetapkan ke kondisi secara acak. Jika salah satu dari elemen kontrol ini lemah atau kurang, studi dikatakan menjadi eksperimen semu. Dalam eksperimen sejati dimungkinkan untuk menetapkan subjek ke kondisi, sedangkan dalam subjektiasi eksperimen dipilih dari kelompok yang sudah ada sebelumnya. Yang kelima, merencanakan deskriptif dan survei analitik. Survei adalah penelitian yang umum karena memungkinkan untuk pengumpulan yang besar jumlah data dari sampel besar. Tahapan dalam desain survei meliputi definisi, tujuan penelitian, kuesioner desain, uji coba, distribusi survei, pengkodean, dan analisis. Pada dasarnya ada 2 jenis survei, yang pertama analitik dan yang kedua deskriptif. Survei deskriptif dapat memberikan data yang mencerahkan, yang dapat memberikan dasar untuk lebih rinci investigasi analitik. Sedangkan survei analitik mampu menemukan asosiasi antara variabel ke depan dan independen dan antara variabel independen sendiri. Metode survei termasuk kuesioner dan diberikan sendiri dan kuesioner yang diberikan pewawancara. Kuesioner melalui pos dan online biasanya paling murah untuk digunakan, tetapi kuesioner yang diberikan pewawancara mungkin pewawancara untuk mengeksplorasi masalah non-respon dan tindak lanjut dengan probabil. Yang berikut, merancang studi kasus. Studi kasus digunakan untuk berbagai topik termasuk kinerja organisasi, mengevaluasi hubungan antar individu, tim atau departemen, dan implementasi proyek. Studi kasus seringkali bersifat deduktif, dimulai dari premis teoritis atau sikap. Mereka harus digunakan ketika tidak ada kesempatan untuk mengontrol atau memanipulasi variabel, tetapi ketika ada minat dalam penjelasan dan analisis situasi. Meskipun prosedur tidak didefinisikan sebaik prosedur penelitian eksperimental, kasus penelitian studi harus melibatkan pengembangan hipotesis awal atau serangkaian pertanyaan dan desain alat penelitian, protokol, dan prosedur lapangan. Studi kasus dapat melibatkan satu atau beberapa unit analisis dalam kombinasi dengan desain cover tunggal atau ganda. Dalam studi kasus, peneliti harus bertujuan untuk mengumpulkan berbagai sumber bukti. Itu harus berkembang menjadi rantai bukti, menghubungkan pernyataan penelitian, data, analisis, dan laporan studi kasus. Data untuk studi kasus biasanya dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk dokumen, arsip, wawancara, dan observasi langsung atau partisipasi. Yang keenam, merancang evaluasi. Evaluasi melibatkan pengumpulan data secara sistematis tentang karakteristik program, produk, kebijaksanaan, atau layanan. Fokus evaluasi biasa pada reaksi peserta pelatihan terhadap suatu program, seberapa banyak pengetahuan baru yang mereka peroleh, seberapa banyak ditransfer ke pekerjaan yang lebih baik,
kinerja atau kriteria organisasi lainnya. Prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas berlaku untuk evaluasi yang mereka lakukan untuk banyak aspek penelitian lainnya. Dampak evaluasi meningkat jika pemangku kepentingan terus diberi informasi tentang hasilnya saat mereka muncul, terutama jika tidak diinginkan atau tidak terduga. Evaluasi yang gagal mempertimbangkan masalah etika akan sering gagal. Pendekatan etis mencakup fokus pada kebutuhan individu orang daripada tujuan organisasi, membuat tujuan evaluasi menjadi transparan, dan mendorong partisipasi dalam proses evaluasi. Adapun di dalam buku ini tentang pengumpulan data primer kuesioner, yaitu kita harus merencanakan pengumpulan data primer kuesioner. Yang pertama kita harus merencanakan pertanyaan individu, melibatkan proses analisis yang ketat untuk menghindari ambiguitas. Pertanyaan pengarah, pertanyaan ganda, dan pertanyaan yang menyesatkan. Yang kedua, pernyataan harus secara jelas terkait tujuan peneliti. Yang ketiga, kuesioner harus dimulai dengan pertanyaan yang mudah dijawab, menarik, dan secara transparan terkait dengan tujuan penelitian. Instruksi yang jelas dan disusun dengan baik untuk mengisi kuesioner juga dapat meningkatkan tingkat respon. Semua kuesioner yang baik berbasis kertas, email, atau berbasis flash harus lengkap dengan uji coba yang mencakup evaluasi dokumentasi yang menyertai instruksi, pertanyaan individu, jenis pertanyaan, urutan pertanyaan, serta penggunaan skala. Kemudian ada pengumpulan data primer secara wawancara. Yang pertama, wawancara dapat dibagi menjadi 5 kategori, mulai dari percakapan informal hingga terstruktur sepenuhnya. Pilihan pendekatan akan tergantung pada tujuan penelitian dengan struktur wawancara yang memunculkan lebih banyak data kualitatif dan interpandangan kualitatif. Bahaya dalam wawancara tidak hanya berasal dari jenis pertanyaan yang diajukan, tapi cara mereka mengartikan pertanyaan yang kita berikan. Wawancara adalah suatu keterampilan yang mencakup kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan responden saat menjaga data dan mengamati serta mendengar untuk tetap mengontrol wawancara. Masalah etika adalah yang terpenting karena kerahasiaan mungkin lebih diutamakan untuk mempertahankan daripada dalam bentuk pengumpulan data lainnya seperti kuesioner POS. Yang berikut pengumpulan data primer secara pengamatan. Pengamatan lebih dari sekedar melihat, melainkan juga melibatkan kombinasi yang kompleks dari semua indera terhadap interpretasi peristiwa yang sedang kita amati. Pengamatan bisa terbuka atau terselubung dan melibatkan partisipasi aktif dari pengamat atau non-partisipasi. Salah satu tantangan dari pendekatan observasi adalah pengumpulan data, terutama jika pengamat adalah peserta yang terselubung. Metode observasi seringkali ditriangulasi dengan pendekatan penelitian lain seperti wawancara atau kuesioner. Untuk observasi terstruktur, jadwal pengkodean akan digunakan berdasarkan prinsip mencatat peristiwa selama periode waktu tertentu atau mencatat saat suatu peristiwa terjadi. Masalah etika muncul terutama di mana observasi rahasia digunakan. Peneliti mungkin sebaiknya memanfaatkan kode etik sesuai dengan standar yang berlaku agar penelitian secara pengamatan dapat berjalan dengan baik.
Yang ke-7, pengumpulan data primer secara tindakan tidak mencolok. Berarti pengamatannya dilakukan dengan tindakan yang secara berbaur dengan masyarakat. Tindakan yang tidak mengganggu melibatkan penggunaan sumber non-reaktif seperti file, fotograf, video, rekaman suara dan gambar. Tindakan yang tidak mengganggu termasuk analisis pertambahan fisik dan ukuran erosi jaminan dan penggunaan dokumen yang mencakup berbagai organisasi, bisnis, dan catatan pribadi. Salah satu keuntungan menggunakan catatan yang tidak mencolok adalah bahwa catatan itu menggunakan data orang mati. Mereka tidak menimbulkan risiko yang dihadapi oleh banyak metode penelitian lain. Yang ke-8, menganalisis dan mempresentasikan data kuantitatif. Pemilihan uji statistik harus dilakukan pada tahap desain penelitian dan bukan sebagai perenungan. Data dapat diklasifikasikan ke dalam data kategori dan data yang dikuantifikasi. Kemudian pengumpulan dan menganalisis data kualitatif. Data kualitatif dapat memiliki kualitas tidak dapat disangkal karena berada pada konteks alami pengaturan lapangan. Fokus utama penelitian kualitas adalah memahami cara orang bertindak dan akun yang diberikan orang untuk tindakan ini. Kemudian rehabilitas penelitian kualitatif dapat diperkuat dengan menggunakan banyak kasus atau dengan mendukung pernyataan menggunakan banyak contoh atau dengan memverifikasi analisis menggunakan penelitian. Konsep seperti kredibilitas, keaslian, kejujuran, dan keterbukaan juga penting dalam penelitian kualitatif. Yang berikut, menulis laporan penelitian. Kita harus pahami kebutuhan dan minat audiens. Kemudian dalam merencanakan proses penulisan laporan kita harus mengatur cukup waktu. Kemudian struktur laporan, struktur yang berbeda diperlukan untuk laporan studi kasus. Kemudian struktur umum laporan organisasi. Kemudian disertai tesis biasanya berisi abstrak. Kemudian struktur artikel jurnal yang dapat ditentukan oleh jurnal yang bersangkutan. Kemudian gaya dan presentasi penting untuk dampak laporan penelitian, dan memang demikian. Baik, sekian presentasi saya tentang penelitian dalam melakukan penelitian di dunia nyata. Terima kasih.